Begini, orang yang pada melacur nih di Alexis nih, coba tanya mana KTP-nya, agamanya apa? Kita tanya, kamu percaya ada neraka? Percaya. Kenapa kamu melacur? Nah, itulah tanda tanya besar. Jadi sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah akibat dalam pergulatannya kita kalah. Ya. Jadi nafsu lawamah itu ada. Nafsu ammarah itu ada dan dia berkelahi. Ketika kita akan melacur, lutut kita bergetar. Jantung kita berdebar-debar dan bulu roma meremang. Kenapa kamu memaksakan diri? Ini pertanyaan besar. Manusia tidak bisa membohongi dirinya. Betul? Orang lain bisa dibohongi. Maka dzabal fuadu maro'a. Hatimu tidak mungkin akan berbohong semuanya itu. Itulah kira-kira. Jadi sesungguhnya kenapa kita ini melakukan kemaksiatan? Karena dalam pergulatannya kita kalah. Setiap kita ada keinginan kebaikan, selalu juga muncul halangan. Setiap kita akan berbuat kejahatan, juga ada muncul halangannya. Kedua-duanya sama seimbang. Saya mau bercerita. Ketika ada orang datang minta tolong kepada saya, bahwa dia ingin perlu beli obat, uangnya nggak ada. Saya pun dia pinjam sebetulnya, cuman hati saya masa orang sakit dipinjemin, ya kan gitu, saya kasih aja. Di tengah saya menghitung uang itu bisikan setan itu ada. Kamu lupa, orang itu dulu kan pernah jadi orang kaya dan kamu dihina ketika kamu miskin. Ini setan mengungkit dendam lama supaya jangan membantu orang. Betul? Malaikat pun datang. Pak Kiai Sakur, jangan dengerin setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa la tattabi'u khutuwatis setan. Jangan ikuti langkah setan. Malah sekarang adalah kesempatan kamu menjadi orang hebat. Kamu sanggup menolong orang yang dulu menjahati kamu. Tegar lagi hati. Bayangkan dalam pertempuran. Sampai uang dihitung 5 juta kok banyak banget. Berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Tapi saya mendengar 5 juta kan 1 ton. Betul apa dia? 1 ton. Banyak banget. Kan nyumbang mah gak mesti seluruhnya dong. Separuhnya aja sih. 2,5 juta, 2 juta cukup kok. Dia juga berterima kasih. Jangan dengarkan setan berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Oke. Sudah tinggal diserahkannya saja. Masih ngomong juga ini. Ya nanti dulu jangan diserahkan sekarang pakai Sakur. Nunggu nanti kalau sudah tamunya banyak gitu. Biar apa? Kata malaikatnya, tipu dayanya setan luar biasa. Kalau kamu bersedekah menunggu tamu banyak, berarti kamu merasa tidak cukup disaksikan oleh Allah. Masih perlu saksi lain selain Allah. Kurang ajar kamu ini. Bayangkan, ketika kita berbuat baik dalam pertempuran, ketika kita berbuat jahat juga sama pertempuran. Ketika saya akan ke Jakarta ceramah di bank di Jakarta, memang dikasih sih uang untuk hotelnya menginap di sana karena acaranya pagi, tapi kan saya lumayan, uang hotel kan bisa dikantongin semuanya kan. Berangkatnya malam aja, misalnya pagi kan.
Iya, berangkatlah jam 12 tuh. Sampai di Legok tempat pelacur-pelacur, warung remang-remang tuh banyak kempes. Ini sial banget tuh berkempes. Di tengah saya mengganti ban serep, datanglah perempuan itu. Masih muda belia, 17 kira-kira lagi itu. Ya 17 tahunan lah. Pahanya mulus. Bibirnya merah, sama ngerokok Marlboro lagi. Akang sedang apa katanya? Sedang ganti ban, Neng. Bili badai ganti oli maka dilebet. Apa yang terjadi? Jangan, itulah datang lagi malaikat yang membantu saya. Jangan dengarkan. Kamu kan kiai, mau bikin murtad orang banyak. Jangan mengecewakan umatmu. Kata saya tanya, ya ini kan malam, gak ada yang tahu. Bertengkar. Sampai akhirnya malaikat ultimatum. Sekali kamu mencoba, kena penyakit AIDS kamu. Sekarang penyakit AIDS sedang merebak di Indramayu. Kata saya tanya apa? Ya pakai kondom aja. Kata malaikatnya, ya didobel aja kondomnya. Bayangkan berbuat jahat, pertempuran dulu. Iya kan? Berbuat baik juga pertempuran dulu. Maka selalulah minta bimbingan dari Allah supaya kita tetap kokoh dan tegar selamanya. Ya, jadi pesan saya gini aja lah. Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu pengen benar, ya kan, pengen kenal Allah, ya Pak Jamal ya. Maka ketika Allah hendak memperkenalkan kepada kita, maka Allah akan memberikan kesempatan kepada kita bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah. Nanti dia akan membimbing kamu. Di mana orangnya? Carilah sendiri, saya tidak tahu di mana orangnya. Ya, ada nggak? Ada. Di mana? Nggak tahu. Carinya sendiri, saya ketemunya. Nasib-nasibannya itu Pak. Sebab belum tentu. Kalau Allah belum berkehendak, sekalipun kita ketemu, nggak bakal percaya kamu. Mana mungkin, masa orang kenal Allah begitu macamnya. Iya kan? Nah, saya ingin tutup tausiah ini. Ada seorang lelaki yang ingin belajar benar. Kalau berzikir sampai siang Pak, dari larut malam nih 1:30 tuh, hilallah, sampai jam 9, jam 10. Kata istrinya, ya Allah, masa suamiku gada-gada begitu aja, gimana lagi? Maaf Pak, saya kan perlu makan. Tetangga sebelah barat jam 2 malam sudah berangkat ke sawah ya mencari air. Tetangga sebelah timur jam 4 saya pergi ke pasar dagangan. Ya, suami saya jam 9 masih gada-gede aja. Apa dikiranya tasbih bisa digoreng gitu ya. Sambil ditarik sejadahnya disapetin ke kepalanya sekalian. Tiap hari begitu. Akhirnya istri suaminya kesal begitu, udah tinggal pergi dah, saya mau cari guru yang hebat. Dia muter-muter cari mursyid tuh sampai ke ujung dunia. Akhirnya ketemu sama waliullah. Kamu mau apa? Pengen belajar benar, kalau bimbing saya. Kamu nih goblok muter-muter nyari saya jauh-jauh begini. Temanmu yang dalam selimutmu itu waliullah, ngerti nggak kamu tuh? Masa iya? Kebanyakan, masa iya istri saya waliullah, yang dia kalau saya ibadah marah-marah terus, udah pulang aja sana, dia waliullah, udah jaminan saya dia waliullah, dia orang perempuan hebat itu. Itu sengaja menggoda kamu, itu. Akhirnya dia pulang lah, begitu sampai depan pintu, istrinya keluar, Akang baru tahu ya, gitu. Iya, itulah itu satu gambaran bahwa belum tentu waliullah yang kamu cari itu jauh tempatnya. Kadang-kadang di dalam rumahmu sendiri dan kamu tidak tahu.
Kenapa? Karena Allah belum berkehendak memperkenalkan kamu. Jadi mintalah kepada Allah supaya Allah bisa berkenan, kita bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah. Gimana? Cari sendiri. Gitu. Insya Allah ketemu. Amin. Dah gitu aja deh. Mudah-mudahan enggak sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.